Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, sehingga di pagi ini kita masih dimudahkan Allah taala untuk senantiasa berusaha melakukan di antara perintah Allah Ta'ala, yaitu talabul ilm. Ayo ikhwah azani wa azakullah, kita lanjutkan menyampaikan tentang Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang dimana kita sudah sampai hadis yang sekarang, hadis yang ke-31. Di dalam hadis yang ke-31 bertemakan tentang masalah keutamaan zuhud, agar dicintai Allah dan juga sekaligus dicintai manusia. Pembahasan yang kita sampaikan temanya tentang masalah zuhud. Ini adalah satu tema yang sangat penting bagi kita para jamaah. Bagaimanakah kita sebagai seorang muslim menghiasi diri kita dengan salah satu sifat yang mulia, sifat yang utama, yaitu zuhud ini. Maka tidak akan mungkin kita bisa memiliki sifat zuhud yang hak, zuhud yang benar, tanpa kita mengetahui tentang arti atau tentang makna penjelasannya. Begitu juga di dalam perilaku, kebiasaan, akhlak yang lainnya, maka senantiasakanlah diri kita untuk memiliki ilmunya sebelum kita mengamalkannya. Maka saat ini kita akan belajar tentang ilmu tentang zuhud ini. Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala menukil bab tentang zuhud ini dari sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya. Sumbernya yaitu An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia berkata, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Rasulullah SAW, dullani ala amalin, tunjukkan padaku suatu amalan, tunjukkan padaku suatu amalan, idza amiltuhu, kalau aku mengamalkan amalan tersebut, melakukan satu amalan yang satu saja amalannya, tapi menimbulkan dua athar, dua pengaruh, dua akibat, yaitu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Dengan melakukan amalan itu, maka Allah akan mencintaiku, manusia juga akan mencintaiku. Nah, ini yang ditanyakan. Jadi pokok pentingnya, bagaimanakah kita melakukan suatu amalan yang amalan itu bisa membuat kita dicintai Allah, juga dicintai oleh manusia. Maka Rasulullah SAW bersabda, faqala izhad fid dunya, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu di dunia, zuhudlah kamu di dunia ini,
Yuhibbakallah, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma 'indan nas, dan zuhudlah kamu di dalam apa yang ada di sisi manusia. Yuhibbakan nas, niscaya manusia akan mencintaimu. Ayolah ikhwah azani wa azakumullah. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau, maka beliau jawab dua-duanya dengan satu jawaban. Pertanyaannya yang tadi ditanyakan oleh seorang penanya, bagaimanakah agar dicintai oleh Allah? Yang kedua juga dicintai oleh manusia. Maka jawaban Rasulullah SAW satu, yaitu masalah zuhud. Nah, tinggal bagaimanakah makna zuhudnya sehingga mendatangkan cinta dari Allah, dan bagaimanakah zuhudnya mendatangkan cinta dari manusia. Maka disebutkan oleh beliau, izhad fid dunya, zuhudlah di dalam masalah dunia. Kalau kita ingin mendatangkan atau mendapatkan cintanya Allah Ta'ala, kita harus zuhud terhadap dunia ini. Sebaliknya yang kedua, kalau kita ingin dicintai manusia, zuhudlah apa yang ada di tangan manusia. Nah, kemudian sekarang yang menjadi pertanyaan para jamaah, apa yang artinya zuhud ini? Ketahuilah bahwasanya pengertian zuhud itu tidak hanya satu makna, itu ada beberapa makna. Di antara disebutkan makna zuhud di dalam kitab syarah dari Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala, beliau memberikan atau menukil makna zuhud adalah, yaitu zuhud terhadap satu adalah berpaling dari sesuatu karena menganggapnya kecil, karena merendahkannya, karena hilang keinginan kepadanya. Ini namanya zuhud terhadap sesuatu. Kenapa kita kok tidak menginginkan sesuatu itu? Karena sesuatu kecil. Buat apa kita dapat kecil kalau ada yang besar? Karena sesuatu rendah. Kenapa kita ambil rendah kalau ada yang tinggi? Dan juga hilangnya keinginan pada sesuatu yang rendah lagi kecil itu, karena ada sesuatu yang tinggi dan besar. Maka inilah diantara makna zuhud. Adapun di dalam pengertian yang lainnya, dalam kitab Tazkiyatun Nafs disebutkan bahwasanya zuhud itu adalah huwa insirafur raghbati ani syai' ila ma huwa khairun minhu. Zuhud artinya adalah memalingkan keinginan dari sesuatu, memalingkan keinginan dari sesuatu kepada sesuatu yang khairun minhu, yang lebih baik darinya. Jadi kita punya keinginan ini, ya. Ternyata ketika ada keinginan ini, ada sesuatu ini, ada yang lebih baik, maka kita palingkan. Ini tidak kita ambil yang lebih baik. Itu makna zuhud demikian para jamaah. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Nanti akan lebih jelas insyaallah ketika kita jabarkan tentang zuhud ini. Kita berikan beberapa pengertian zuhud dulu yang ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang pertama tadi, zuhud maknanya adalah kita berpaling dari satu yang kecil, satu yang rendah. Karena ada yang lebih besar, ada yang lebih tinggi. Yang kedua, kita berpaling dari satu kepada sesuatu yang lebih baik. Ya, kita melakukan ini, bukannya satu ini tidak boleh, dilakukan ini boleh. Ya, tidak masalah ketika kita lakukan. Tapi kok ternyata ada yang lebih baik, kita tinggal yang ini, kita cari, kita lakukan yang lebih baik. Itu juga maknanya zuhud. Ya ikhwah azani wa azakumullah. Kemudian menurut pengertian dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan tentang makna zuhud, yaitu apa? Beliau menyebutkan tentang zuhud ini yang dinukil oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu
yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang kalau sesuatu ini dilakukan tidak ada gunanya di akhirat. Bukan berarti ini sesuatu yang tidak dibolehkan, boleh dilakukan. Tapi ternyata kok tidak ada manfaatnya di akhirat, ditinggalkan. Cari yang lebih bermanfaat, karena ada yang lebih bermanfaat. Ditambah dengan pengertian oleh beliau, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak ada di akhirat, dan hatinya yakin dan percaya dengan apa yang ada di sisi Allah. Ketika dia meninggalkan sesuatu ini, ya, yang nanti di akhirat tidak ada manfaatnya, dia yakin ada yang lain yang itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang berikutnya. Kemudian dikatakan juga oleh yang lainnya, ya ikhwah azani yakumullah, makna zuhud dikatakan oleh Abu Muslim Al-Khawlani rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan, dan ini senada yang dikatakan oleh Yunus bin Maisarah rahimallahu ta'ala, bahwasanya dikatakan namanya zuhud itu bagaimana, yaitu zuhud itu adalah laisa zahadatu fid dunya bitahrimil halal, bahwasanya bukanlah dikatakan zuhud di dunia ini bitahrimil halal, dengan mengharamkan yang halal. Itu bukan zuhud. Ya, kalau yang halal ya tetap halalkan. Kalau kita misalkan ketika katakanlah mengambil yang halal tersebut, contoh makanan misalkan, mengambil makanan tersebut, tapi kita kalau misalkan lakukan itu adalah sesuatu yang tidak baik bagi diri kita, mendatangkan madarat bagi diri kita, padahal itu halal, ya jangan haramkan itu, karena bagi diri kita tidak baik. Mungkin bagi orang lain tidak ada masalah. Maka dengan apa? Yaitu dengan tetap menghalalkannya, ya. Tapi kita meninggalkan karena apa? Karena ada yang lebih baik dari itu. Ada yang lebih baik dari itu. Jadi bukan dengan mengharamkan yang halal, bukan. Pada pertemuan sebelumnya sudah sempat kita singgung para jamaah, bagaimanakah kita jangan sampai memaksa orang lain yang dimana kalau kita itu melakukannya mendapatkan efek buruk negatif, kemudian orang lain juga disuruh seperti itu, diajak seperti itu, ya, karena setiap kita, diri kita beda-beda. Termasuk yang ini, kalau yang halal tetap halalkan, akan tetapi dilihat nanti manfaatnya bagaimana. Nah, itu masing-masing orang beda, maka jangan sampai mengharamkan yang halal. Wala idaatil mal, atau zuhud itu tidaklah dengan cara yaitu menyanyiakan harta. Menyanyiakan harta jelas itu adalah tabdzir, adalah pemborosan. Ini adalah justru bentuk ketidakzuhudan. Namun yang dimaksud dengan zuhud apa? Walakin zahada fid dunya, zuhud dalam dunia adalah antaku nabi ma fiyadillah awthaku minka bima fiyadik. Bahwasanya zuhud itu adalah zuhud di dunia ini, ya. Kita kalau bilang zuhud di dunia para jamaah, itu yang khair, itu yang baik, itu yang positif. Jangan sampai zuhud di dalam masalah akhirat, zuhud di akhirat, itu malah tidak baik, ya. Jadi kalau namanya zuhud disebutkan maknanya zuhud fit dunia, zuhud terhadap dunia, bukan zuhud fil akhirat. Kalau zuhud terhadap akhirat susah, ya, nggak butuh akhirat akhirnya nanti, naudzubillah. Maka dikatakan zuhud adalah antakuna bima fiyadillah, engkau menjadikan apa yang di tangan Allah Ta'ala, apa yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Ta'ala, awtsak minka, yaitu lebih engkau yakini, lebih engkau pegang dengan erat, dibandingkan apa? Bima fiyadik, dibandingkan dengan apa yang ada di tanganmu, apa yang kita miliki. Nah, maknanya apa para jamaah? Apa yang sudah kita miliki para jamaah, itu semuanya juga pada hakikatnya milik siapa? Milik Allah. Kenapa yang kita miliki ini kemudian kita anggap ini lebih baik dibandingkan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala? Jelas yang Allah miliki lebih banyak, lebih besar, lebih manfaat dan lebih segalanya.
Adapun yang kita miliki hanya terbatas. Maka yakinlah orang yang zuhud adalah apa yang dimiliki Allah itu yang kita pegang. Sehingga kalau ada sesuatu yang Allah perintahkan terhadap apa yang kita miliki, disuruh mengeluarkan kalau berupa harta misalkan, ya kita dengan mudahnya untuk kita keluarkan. Karena apa? Akan diberikan yang lebih baik yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para jamaah, kalau kita sudah memegang yang di sisi Allah lebih kuat, ya, kita lebih apa? Yaitu lebih yakin dengan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan walakin ya, wa antakuna halaka fil musibah, maka jika kondisimu sedang tertimpa musibah, ketika kita sedang tertimpa musibah, wa haluka idza lam tusib biha, atau kondisimu sedang tidak tertimpa musibah, sedang aman-aman saja, maka apa? Sawaun, maka ini sama saja. Kita sedang ditimpa musibah atau tidak, maka itu sama saja. Wa ayyakuna madihuka wa dhamuka fil haq sawa, dan menjadikan orang-orang yang memuji dan mencelamu selama kita berada di atas al-haq itu sama saja. Tidak butuh pada manusia, karena yang di sisi Allah itu lebih kuat, ya, lebih bermanfaat, lebih banyak, lebih besar dan lain-lainnya. Ayyuhal azani wa azakullah. Itulah beberapa makna zuhud. Kalau boleh kita katakan secara simpel, singkat, zuhud itu secara bahasa adalah at-tarku, yaitu meninggalkan. Ya, meninggalkan. Jadi kalau orang zuhud itu berarti dia meninggalkan sesuatu, bukan malah melakukan sesuatu. Meninggalkan sesuatu untuk melakukan sesuatu yang lain. Yang lain ini yang lebih bermanfaat. Maka ini namanya zuhud. Nah, di sini para jamaah, sehingga nanti jangan ada gambaran seperti orang-orang, kalau zuhud berarti orangnya itu kelihatannya orang yang pakaiannya lusuh, ya, kemudian penampilannya enggak rapi, kemudian ya jalannya seperti orang yang kelaparan misalkan, ya, kemudian ya apa gambarin seperti itu, berarti orang zuhud. Tidak selalu, ya, tidak selalu. Maka inilah makna sebenarnya zuhud. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Maka di dalam zuhud ini sebenarnya inti daripada zuhud ini adalah urusannya bukan dengan lisan, bukan dengan amalan anggota badan, tapi zuhud itu lebih dominan kepada hati, kepada hati. Karena kalau sudah dengan hati para jamaah, kita tahu bagaimanakah apa yang ada di hati kita itu nanti akan berimbas kepada lisan dan anggota badan kita. Maka dikatakan terkait dengan pengertian tadi itu, wa fassara zuhdu fid dunya bi salasati asya kulliha min a'malil qulub. Bahwasanya dijelaskan, ditafsirkan zuhud di dunia ini ada 3 hal. Nanti kita sebutkan 3 hal ini, yang semuanya itu adalah a'malil qulub, min a'malil qulub, termasuk atau bagian dari amalan hati. Ya, la min a'malil jawarih, bukan amalan anggota badan. Bukan amalan anggota badan. Bahkan dikatakan oleh seorang ulama yaitu Abu Sulaiman rahimahullah ta'ala mengatakan, la tashhad li ahadin bizzuhdi. Kamu jangan bersaksi untuk seseorang dengan kezuhudan dia. Oh, masya Allah orang itu zuhud. Maka kita dilarang oleh beliau atau diwanti-wanti, ya, jangan mengatakan kepada orang lain orang itu zuhud. Kenapa? Karena zuhud itu di hati. Kita tidak tahu hatinya seseorang, ya, nggak tahu hatinya seseorang. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dirinya. Oleh karena itu, ya ikhwah azani wa azakullah, zuhud adalah urusannya lebih dominan kepada hati. Memang kalau kita kemudian melihat amalan-amalan seseorang, dia itu menunjukkan kesuhudan,
Ya, kita bisa menyampaikan apa? Masya Allah, orang itu menampakkan atau dia menunjukkan sikap zuhud. Tapi kita tidak mentain, tidak menjas, tidak mengklaim orang itu orang yang zuhud, tidak mengklaim semacam itu. Ya. Karena apa ya? Karena kita tidak ngerti hatinya bagaimana, tidak tahu begitu. Tapi kalau kita memberikan semacam tanda-tanda orang itu sepertinya orang yang zuhud, tapi tidak memastikan, ya itu boleh-boleh aja. Kenapa? Karena tanda-tandanya menunjukkan demikian. Ya, maka dari itu urusan klaim hati itu miliknya Allah Ta'ala. Ya, itu adalah urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. 3 amalan yang hubungannya dengan hati itu, maka disebutkan oleh pengarang di sini apa saja tentang 3 hal yang itu hubungannya dengan zuhud. Yang pertama, ahaduha, yang pertama yaitu ayyakunal abdu bima fi yadillah au minhu bima fi yadi nafsi. Ini yang tadi kita sebutkan. Bahwasanya hendaklah seorang hamba ini lebih yakin terhadap apa yang di sisi Allah daripada yang ada pada dirinya. Ini tanda dari kezuhudan seseorang. Dia lebih yakin apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada pada dirinya. Kenapa ini bisa muncul para jamaah? Maka ini muncul dikarenakan hada yansha'u min sihhatil yaqin wa quwwatih. Ini muncul dikarenakan benarnya keyakinan seseorang dan kuatnya keyakinan seseorang. Makanya sifat yakin itu juga sangat penting para jamaah. Ya. Kita tahu tidak hanya urusannya meyakini dalam hal urusan agama saja. Siapapun orangnya, apapun yang dia lakukan, kalau dia itu yakin dengan yang dia mau lakukan, dia akan lakukan. Ya, ibaratnya orang yang salah pun, ibaratnya orang membunuh, kenapa dia sampai membunuh? Dia yakin bahwasanya yang dibunuh itu adalah orang yang patut untuk dibunuh. Ya, karena keyakinan juga. Karena keyakinan juga. Tapi keyakinan yang salah akhirnya amalannya kan begitu. Nah, kalau kita sudah tahu bahwasanya setiap orang melakukan dengan keyakinannya, maka bagaimanakah kita mengarahkan keyakinan ini kepada yang lebih benar, yang lebih baik, yang lebih besar, yaitu yakin apa yang di sisi Allah dibandingkan yang ada di tangan kita. Contoh mudahnya adalah ketika kita misalkan memiliki harta yang dimana diperintahkan untuk dikeluarkan berupa zakat misalkan, maka zakat itu hanya sedikit dibandingkan dengan harta kita, 2,5%. Ya. Maka kalau kita meyakini dengan 2,5% yang kita keluarkan itu, kita yakin yang di sisi Allah lebih besar, Allah akan lipat gandakan apa yang sudah kita keluarkan. Hakikatnya para jamaah, harta kita itu justru yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan, itu adalah harta kita yang hakiki. Karena selebihnya apa? Ya selebihnya kita makan dan keluarga kita. Kalau sudah tidak ada diwariskan, kan begitu. Tapi yang diinfakkan, yang disedekahkan, yang dizakatkan, itu yang menjadi harta yang hakiki kita bawa sampai nanti di akhirat. Itulah yang akan diberikan Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti. Maka harus yakin apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Itu adalah bentuk zuhud yang pertama. Sehingga urusannya rezeki para jemaah disebutkan di dalam surat Hud ayat yang ke-6. Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Yang artinya bahwasanya tidak ada satupun makhluk yang bergerak, dabbah. Dabbah pada asalnya artinya binatang melata. Namun di sini artinya adalah siapa saja atau apa saja yang bergerak di muka bumi. Kita manusia termasuk makhluknya Allah yang bergerak di muka bumi. Maka tidak ada satu makhluk pun
yang bernyawa di muka bumi ini, illa 'alallahi rizquha, melainkan bagi Allah rizkinya, Allah yang menjamin rizkinya. Jadi semua di antara hamba ini, manusia khususnya, itu sudah dijamin rizkinya Allah Ta'ala. Tidak hanya manusia, selain manusia juga hewan, tumbuhan, ya. Wa ya'lamu mustaqarraha mustaudaha, dan Allah mengetahui di manakah tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Jadi Allah yang mengetahui tentang masalah hal ini. Karena apa? Kullun fil kitabim mubin. Karena semuanya telah ada di dalam kitab, ada di dalam tulisan yang nyata, yaitu di Lauhil Mahfuz. Maka dalam urusan rezeki para jemaah jangan khawatir bahwasanya Allah sudah menentukan rezeki kita. Tinggal tugas kita adalah bagaimanakah mengupayakannya. Kita berusaha. Nah, di sini kuncinya para jemaah. Kita ini belum tahu rezeki kita itu seberapa, rezeki kita itu sampai kapan, tentang apa saja. Maka dia tadi dikatakan, dialah Allah yang mustaqarraha wa mustaudaaha. Allah yang dia itu mengetahui tempat kediamannya dan penyimpanannya. Jadi Allah yang nyimpen memang. Ya, nanti akan diberikan sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjadi orang yang di tengah. Di tengah dalam arti apa? Bahwasanya Allah telah menentukan rezeki kita. Allah pasti memberi rezeki kepada diri kita. Ya. Jangan menjadi orang yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri, ya. Yang ekstrim kiri misalkan dia merendahkan dengan apa? Karena Allah sudah mengatur rezeki kita, ya sudah. Kalau memang Allah memberikan rezeki pada saya diam pun juga akan diberi rezeki. Ya, ini salah paham yang pertama. Jadi tidak mau berusaha. Jadi dengan lantaran apa? Lantaran mengatakan Allah pasti memberi rezeki, tapi usahanya tidak ada. Ini kesalahan yang pertama. Yang kedua sebaliknya, tidak mungkin dapat rezekinya Allah kecuali dengan harus usaha yang sedemikian rupa. Harus begini, harus begini, harus begitu. Kalau tidak begitu tidak akan dapat rezeki. Jadi seakan-akan apa? Seakan-akan yang menentukan rezeki adalah dia sendiri. Nah, ini juga berlebihan. Maka yang tengah adalah kita yakin Allah pemberi rezeki, kita berusaha dengan semaksimal mungkin di atas sesuatu yang Allah perintahkan. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian dalam masalah ibadah ataupun di dalam masalah dunia. Artinya semampu kita, semampu yang memang kita bisa usahakan selama dalam koridor yaitu sesuai dengan syariat. Jangan menyalahi atau menyelisihi syariat. Karena apa yang ada di dunia ini nanti itu pada akhirnya nanti akan musnah. Adapun yang di akhirat akan kekal. Disebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-96. Allah berfirman, wa ma indakum yanfad wa ma indallah baq. Apa yang ada di sisimu, di sisi kita semuanya yang kita miliki akan lenyap. Dan apa yang di sisi Allah akan kekal. Tadi kita sebutkan apa saja kekayaan yang kita miliki di dunia ini akan lenyap. Kalau tidak hartanya lenyap, kita yang lenyap, kan begitu. Kenapa kita lenyap? Sudah waktunya meninggal, ya diambil oleh Allah Ta'ala, ya sudah lenyap kita. Kalau kita lenyap otomatis kita tidak tahu harta kita bagaimana, kan begitu. Ya. Atau memang hartanya yang lenyap. Ya. Kita sudah punya harta ini dan itu, Allah ternyata kena musibah, hancur, hilang. Sudah, tidak ada lagi, mulai dari nol bahasanya. Ya itulah namanya dunia. Namanya dunia seperti itu. Tidak ada yang fana, tidak ada yang bak, tidak ada yang kekal. Semuanya adalah fana. Akan musnah. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Ada seorang namanya Abu Hazm yang beliau ditanya tentang masalah harta. Ketika beliau ditanya masalah harta ini, apa yang dikatakan? Yaitu beliau ditanya, apa hartamu? Maka beliau menjawab bahwasanya hartaku ada dua.
Itu pertanyaannya di Abi Hazm, ma maluka, apa hartamu? Qal malani, aku punya 2 harta. La ahsya ma'ahuma al-faqr, yang aku tidak khawatir, aku tidak takut miskin karena sudah punya 2 harta ini. Ya, karena kalau orang punya harta berarti kan dia tidak fakir, tidak miskin. Kalau fakir berarti tidak punya harta, masih butuh harta. Apa 2 harta yang dimaksud? Beliau katakan yaitu athiqqatu billah. Yang pertama adalah thiqqah, yaitu percaya dan yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah punya keyakinan, ya, punya kepercayaan diri, ini adalah harta yang besar, harta yang sangat besar. Yang kedua, wal ya'as mimma fi aidin nas, dan dia yaitu putus asa, maksudnya tidak berharap apa yang ada di tangan manusia. Dia tidak berharap dengan apa yang dimiliki oleh manusia yang lainnya. Enggak meri, enggak hasad, enggak suudon, itu enggak. Kalau misalkan ada orang lain memiliki sesuatu, mendapatkan sesuatu, maka justru kita itu kalau sudah memiliki yang kedua ini tadi, tidak punya harapan terhadap apa yang dimiliki orang lain, kita akan qanaah, menerima, bahkan kita berdoa kebaikan untuk orang lain. Dan kalau kita memang butuh, maka cukup minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita minta, ya Allah berilah saya harta seperti yang tetangga saya beri, ya tetangga saya engkau beri ya Allah. Boleh kita minta seperti itu, tapi nggak perlu hasad, nggak perlu dengki dengan orang lain. Minta yang seperti yang dimiliki orang boleh, kepada Allah, tapi ya, mintanya kepada Allah. Tapi kita tidak berharap atau tidak berharap pada orang itu. Artinya punya hasad, iri dan dengki, jangan. Ya, karena apa? Tadi itu namanya harta, ya satu saat pasti dia akan hilang. Apa saja harta pun, ya punya katakanlah rumah, toh nanti rumah lama-kelamaan juga akan ya roboh misalkan, ya, atau rumahnya semakin lama semakin rewot, harus diperbaiki dan yang lainnya. Ya, itulah namanya dunia seperti itu. Gunanya oleh azani wa azakullah. Dikatakan pula oleh Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala tentang zuhud ini. Beliau mengatakan aslu zuhdi, pokok asas pangkalnya zuhud itu apa? Pokok pangkal asalnya zuhud adalah ar-ridho anillahi azza wa jal, yaitu ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi yakin, kemudian yang sekarang ridho. Jadi zuhud ini sangat dekat dengan sifat yakin dan sifat ridho ini. Maka dikatakan oleh beliau, waqala al-qunu'u huwa zahid. Al-qunu' yaitu orang yang qanaah, orang yang dia itu menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Kalau orang Jawa mengatakan apa? Nerimo ing pandum. Ya. Kalau dia menerima ing pandum, qanaah terhadap apa yang Allah berikan, maka dikatakan huwa az-zahid. Itulah orang yang zuhud. Itulah orang yang zuhud. Kemudian ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, maka barang siapa yang dia itu bisa mewujudkan keyakinan ini, kepercayaan ini sepenuhnya kepada Allah dan seluruh urusannya dia serahkan kepada Allah, ridho dengan aturan Allah dan tidak menggantungkan diri kepada makhluk yang lainnya, baik itu dalam masalah harapan atau dia takut, maka dia itu akan memiliki yang namanya zuhud ini, ya, memiliki namanya zuhud ini. Inilah zuhud yang sejati. Ada disebutkan terkait dengan masalah zuhud yang sejati, yaitu dikatakan bagaimanakah tanda zuhud yang sejati? Faman haqqaqal yakin, barang siapa yang dia bisa mewujudkan keyakinan,
Kemudian disebutkan wathikun billah, dia juga memiliki kekuatan, keyakinan kepada Allah Ta'ala fi umuri kuliha, dalam semua urusannya. Waridho bitadbirihi lahu, dan dia ridho dengan aturannya Allah Ta'ala. Wangqata'a anit ta'alluqi bil makhluk, dan dia memutuskan ketergantungan dia terhadap makhluk. Raja'an wa khaufan, baik dalam masalah berharap maupun rasa takut. Wa wadda'ahu dzalika min talabid dunya bil asbabil makruha, dan dia meninggalkan hal itu dikarenakan mencari dunia dengan cara yang tidak dibolehkan. Mangkana kadzalika, barang siapa bisa memiliki sifat ini, kana zahidan haqqo, dialah orang yang zuhud yang sebenarnya. Wa kana min aghnan nas, dialah orang yang paling kaya, orang yang paling kaya. Wa ilam yakun lahu syai'un minad dunya, walaupun dia tidak memiliki sesuatu pun di dunia ini, karena memiliki kekayaan jiwa, memiliki yang namanya kekayaan jiwa. Dikatakan oleh Ammar radhiyallahu an, ada 3 poin perkataan yang sangat indah. Beliau mengatakan kafa bil mauti wa'idha, wa kafa bil yaqini ghina, wa kafa bil ibadati syughla. Yang artinya bahwasanya cukuplah bil mauti, cukuplah kematian, wa'idha, sebagai nasihat. Jadi nasihat yang pamungkas para jamaah adalah namanya nasihat kematian. Artinya apa? Kalau seseorang itu dinasihati dengan nasihat kematian masih saja tidak merasa takut, dikhawatirkan hatinya adalah hati keras, hati yang sudah membeku atau hati yang sudah mengeras, karena tidak bisa disentuh dengan diingatkan dengan kematian. Pada umumnya manusia kalau diingatkan dengan kematian mereka hatinya luluh. Kenapa ya? Karena takut, karena ketidaksiapannya. Maka dikatakan kafabil mauti wa'idho, cukuplah kematian sebagai nasihat. Wa kafabil yaqini ghina, dan cukuplah dengan keyakinan sebagai kekayaan. Orang yang kaya adalah orang yang memiliki keyakinan. Kalau orang tidak yakin berarti orang yang miskin. Kenapa? Karena dia butuh ini, butuh kepada orang lain ini dan itu. Kalau dia yakin dia mampu, dia lakukan. Ya, cukuplah kekayaan sebagai keyakinan sebagai kekayaannya. Wa kafa bil ibadati syughla, dan cukuplah ibadah sebagai kesibukannya. Kesibukannya hari demi hari adalah dengan cara ibadah. Hari demi hari diisi dengan yang namanya ibadah. Karena ibadah tidak hanya sekedar yang mahdhah saja, yaitu wudu, sholat, kemudian kita melakukan haji dan yang lainnya, puasa, enggak. Tapi juga apapun aktivitas kita, selama kita niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala, dan amalan itu Allah ridhoi, Allah cintai, baik ucapan atau perbuatan, itu namanya ibadah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam, yaitu Syekhul Islam Taimiyah, memberikan pengertian tentang masalah ibadah yang mungkin juga sudah kita pernah sampaikan. Namanya ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah min aqwalin wa af'alin dhahiran wa batina. Bahwasanya ibadah adalah merupakan ismun jami', nama yang mencakup, nama yang meliputi segala apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Pokoknya Allah cinta ada amalan itu, Allah cinta pada perbuatan itu, Allah ridho pada amalan itu, ridho pada perbuatan itu, baik itu ucapan, baik itu perkataan ataupun perbuatan dengan anggota badan, lahir maupun batin, itu adalah ibadah. Ya, maka orang yang bekerja itu akan bisa menjadi ibadah selama dia niati dengan ibadah. Nah, kalau sudah diniati dengan ibadah para jamaah, jangan sampai di sela-sela pekerjaannya itu kemudian dia keluar dari ibadahnya. Apa maksudnya? Kalau sudah meniatkan diri bekerja itu untuk ibadah, untuk nafkahi keluarga, harus melakukan hal-hal yang itu tidak merusak ibadahnya. Yang bisa merusak ibadahnya adalah dia melakukan hal-hal yang haram. Ya, misalkan korupsi,
menipu, kemudian riswah yaitu menyuap dan lain-lainnya. Itu akan bisa membuat ibadahnya jadi rusak karena apa? Ya karena dia melakukan hal-hal yang haram. Itu bagian pertama ya ikhwah azani wa azakullah. Orang yang zuhud adalah orang yang dia itu lebih yakin apa yang di sisi Allah, lebih dia yakini, lebih dianggap besar, dia anggap tinggi, dianggap mulia, ya diyakini seperti itu daripada apa yang dimilikinya, apa yang kita miliki. Kemudian yang kedua, zuhud itu yang merupakan juga amalan hati. Ayyakunal abdu idza usiba bi musibatin fi dunya, yaitu seorang hamba jika dia mendapatkan musibah dari musibah di dunia ini. Kita biasanya juga tidak luput dari hal ini, kadang tertimpa namanya musibah. Misalnya apa? Min dahabil malin, seperti contohnya kehilangan harta. Entah hilangnya harta karena satu musibah atau mungkin karena kecurian atau yang lainnya. Awaladin atau kehilangan anak, meninggal misalkan. Aw ghairi dzalik atau yang lainnya. Arghabu fi thawabi dzalika mimma dhahaba minhu minad dunya aw yabki aw yabqa lahu. Maka orang yang zuhud ini ketika tertimpa musibah, maka dia lebih menginginkan pahala dari apa yang hilang darinya. Dia menginginkan pahala dengan hilangnya sesuatu darinya, daripada dia menginginkan yang hilang itu kembali. Daripada dia menginginkan yang hilang itu adalah kembali. Kalau bisa kembali, kalau bisa kembali ya dia nggak mungkin kan begitu. Misalkan hartanya hilang, barangnya misalkan hilang. Orang biasanya berharap bahwasanya supaya kembali. Kenapa? Ya karena sudah yang disenangi misalkan HP hilang sudah banyak datanya ini dan itu kan begitu. Ya wajar, asalnya itu wajar demikian. Kalau bicara masalah zuhud, maka dia menginginkan yang di sisi Allah berupa pahala. Ya Allah, barangku hilang, ini pasti Engkau akan memberikan kebaikan kepadaku. Ya, bingung ya bingung, tetap bingung begitu. Tapi kita bagaimanakah berusaha supaya itu sudah Allah takdirkan berupa musibah, kita berharap pahala dari Allah dengan apa berarti? Sabar. Nah, dengan sabar. Nah, sabar itu juga bukan berarti berdiam diri juga tidak. Ya. Memang itu sesuatu yang menyakitkan, ya memang manusiawi. Tapi bagaimanakah kalau kita ingin mewujudkan zuhud ini, kita lebih berharap agar yang musibah yang terjadi itu, maka ini bisa mendatangkan pahala. Mendatangkan pahala. Karena musibah yang membawa pahala. Ya, musibah secara dohir, secara nyata membawa kerusakan mungkin iya. Tapi juga di balik itu juga ada pahala bagi orang yang mendapatkan musibah ini. Maka dikatakan di sini wa hadza aidan yansa'u min kamalil yakin, ini juga termasuk sesuatu yang muncul yang menunjukkan kesempurnaan keyakinan. Jadi yakin betul bahwasanya ini sudah takdir. Allah pasti akan memberikan hikmahnya, memberikan yang terbaik kepada diri kita. Ya sudah sabar, dengan sabar kita akan mendapatkan pahala dari musibah tersebut. Ayo lehwah azani wa'azukullah, diberikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW pernah berkata di dalam doanya. Di dalam doa ini ada 3 poin ya, yang dijadikan berupa permintaan. Dalam doa itu Rasul mengajarkan, yaitu Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tuballighuna bi jannatak wa minal yaqini ma tuhawinu bi alaina masaibad dunya. Ya Allah,
Allah maksim lana, ya Allah, yaitu berilah anugerahkan kepada kami min khasyatik, dari rasa takut kepadamu. Ya Allah, berilah aku rasa takut kepadamu. Jadi kita itu supaya memiliki rasa takut, diantaranya minta kepada Allah Ta'ala agar diberi rasa takut kepada Allah. Apa fungsinya kita memiliki rasa takut? Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, yang dengan rasa takut ini bisa menghalangi diri kita dengan yang namanya kemaksiatan. Kalau kita takut kepada Allah Ta'ala, para jamaah, mau berbuat maksiat terhalangi, tidak jadi. Kenapa maksiat terjadi? Kenapa maksiat terjadi berarti? Tidak takut kepada Allah. Ingat, takut pun itu kan namanya bertingkat-tingkat. Mungkin kalau dia urusannya katakanlah besar begitu, takut kepada Allah Ta'ala. Tapi urusannya kecil kadang tidak merasa takut, ya sudah, itu berarti dia tidak bisa terhindar dari hal ini. Berarti apa? Berarti rasa takutnya tidak sempurna. Urusan meninggalkan sholat misalkan dia takut, berarti dia sholat terus. Tapi urusan yang dianggap kecil padahal itu besar, dia tidak takut. Apakah urusan katakanlah menipu orang, utang nggak dikembalikan, ya, kemudian menggunjing orang, ya, kemudian ya banyak yang itu kadang-kadang dianggap biasa, padahal sama-sama itu adalah perbuatan maksiat. Kalau dia menganggap itu perbuatan yang dianggap lebih kecil dosanya dibandingkan dengan sholat, itu salah besar. Kenapa salah besarnya? Dia meninggalkan sholat, yang dimaksiati siapa? Allah. Dia tidak taat kepada Allah. Dia melakukan menipu, kemudian dia itu hutang tidak dikembalikan, berbuat maksiat. Siapa dimaksiati? Juga Allah, sama. Hakikatnya sama. Maka dari itu dikatakan di sini dalam doa kita, diantaranya diajarkan Allah maksim lana min khasyatik, ya Allah, anugerahkan kepadaku rasa takutku kepadamu, ya Allah. Yang tujuannya ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, yang bisa menghalangiku dari berbuat maksiat kepadamu. Yang pertama. Wa min ta'atika, ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku bisa memiliki yang namanya ketaatan, dimudahkan melakukan ketaatan. Apa tujuannya kita melakukan ketaatan? Ma tuballighuna bihi jannatak, yaitu yang bisa menyampaikanku ke dalam surga. Dengan ketaatan ini akan mendatangkan rahmat, ridho dari Allah, yang akhirnya Allah mudahkan untuk bisa masuk surga. Jadi rasa takut yang pertama, yang kedua ketaatan. Wa minal yaqin, dan ya Allah anugerahkan kepadaku tentang atau dengan yang namanya al-yakin, yaitu keyakinan. Apa fungsinya? Ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, yang dengan keyakinan ini akan membuat kami merasa ringan atas seluruh musibah yang ada. Merasa ringan, para jamaah. Ingat, merasa ringan bukan berarti tidak merasa. Bukan berarti tidak merasa. Tapi musibah memang kita merasakannya. Ketika kita punya keyakinan, kita merasakan bagaimana? Ya sudah, ini memang takdirnya Allah. Allah pasti akan memberikannya lebih baik dari hal ini. Jadi ya kita terima dengan longgar, dengan lapang dada, dengan legowo begitu. Ya, karena kita yakin bahwasanya Allah akan memberikan yang lebih baik dari ini. Inna ma'al usri yusra, karena bersama kesulitan itu ada kemudahan atau bahkan banyak kemudahan. Juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Di dalam ayat itu disebutkan, Allah berfirman, ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum fi kitab min qabli an nabra'a. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum
wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ma asaba musibatin, bahwasanya setiap bencana yang menimpa fil ardi wala fi anfusikum, di bumi ataupun menimpa diri kalian, setiap musibah yang itu menimpa di bumi ini, yang ada di bumi atau pada diri kita, maka semuanya tidaklah terjadi illa fi kitab, semuanya sudah di dalam catatannya Allah, min qabli an nabra'aha, yaitu sebelum hal itu terjadi. Ya, sudah dicatat dulu, sebelum terjadi sudah dicatat. Yang artinya para jemaah, kalau kita belajar tentang masalah takdir, ya, maka ada 4 tingkatan. Ya, 4 tingkatan yang harus kita selalu ingat. Yang pertama adalah al-ilm, ya, ilmu. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang ilmunya Allah. Kemudian yang kedua, kitabah, penulisan. Bahwasanya Allah telah menuliskan segala apa saja yang terjadi di alam semesta ini sampai nanti hari kiamat. Yang ketiga adalah al-masyiah, yaitu kehendak. Artinya apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki pasti tidak terjadi. Yang keempat adalah al-khalq, penciptaan. Yang dikehendaki Allah Ta'ala untuk terjadi, Allah ciptakan. Musibah, maka itu adalah diciptakan Allah SWT, dikehendaki Allah Ta'ala, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, dan Allah memang mengetahui hal itu. Nah, ini yang dimaksud di dalam hal ini. Makanya setiap apa yang kita alami ini tidak lepas kalau urusannya takdir dengan 4 ini: ilmu, kitabah, masyiah, al-khalq, yaitu ilmu, penulisan, kehendak, dan ciptaan. Ya, ingat-ingat itu. Kalau kita misalkan ada sesuatu terjadi begitu, sudah kembalikan kepada ini. Ya, kembalikan kepada ini. Kenapa ini terjadi? Ini pasti Allah menciptakan. Kenapa Allah ciptakan? Ya memang ini yang telah dikehendaki Allah Ta'ala. Ya, apa yang kita lihat yang ada ini semuanya adalah diciptakan Allah Ta'ala. Semuanya sudah diciptakan. Kalau tidak diciptakan, ya tidak ada, kan begitu. Ya, yang diciptakan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikehendaki, maka itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Dan itu adalah merupakan semuanya ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang kedua para jemaah, dikatakan di sini bahwasanya tadi sudah tertulis di Lauhil Mahfuz qabla an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya, kami menciptakannya, sudah kami tulis dulu. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita bingung. Kalau takdir sudah ditulis sampai hari kiamat nanti, ya berarti kenapa kita harus berusaha, harus melakukan ini dan itu? Ya, itulah yang ditanyakan oleh para sahabat terlebih daripada zaman dahulu. Maka apa jawab Rasulullah SAW ketika ada orang mengatakan, ala nattaqil ya Rasulullah, ya Rasulullah SAW, kalau memang takdir sudah ditulis, orang yang di surga sudah ditetapkan, di neraka sudah ditetapkan, kemudian kalau begitu kita pasrah saja ya Rasulullah SAW, ya kan sudah ditentukan. Maka Rasul mengatakan, la, tidak seperti itu, tidak boleh seperti itu. I'malu, beramalah kalian. Ya, fakulun miyassarun lima khuliqalah, karena semua akan dimudahkan sebagaimana Allah ciptakan. Artinya apa? Kita tidak tahu. Kita itu tidak tahu apa yang terjadi besok, terjadi lusa, terjadi pekan depan, dan sebenarnya tidak tahu kita. Kita ini termasuk golongan yang mana juga tidak tahu. Ya. Makanya kita harus mencari jalan yang baik. Makanya di dalam surat Al dikatakan apa? Kita selalu ingatkan ini supaya apa? Ini adalah sebenarnya kebiasaan kita sehari-hari. Masalah kita kalau kita balikan ini kita paham. Kita ada masalah ini, masalah itu, masalah yang lainnya. Kita kembalikan di dalam kaidah ini, kita akan bisa memahami dan memudahkan kita untuk bisa tenang. Ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Itulah kehidupan.
Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang dia itu suka memberi dan bertakwa dan dia membenarkan al-husna surga, dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Adapun orang yang itu bakhil, kemudian dia merasa cukup, tidak percaya dengan surga, ya disulitkan dia menuju surga, alias dia akhirnya dimudahkan masuk ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian catatannya di dalam ayat berikutnya para jamaah, ketika semua yang ada di alam semesta ini sudah Allah tentukan, tujuannya apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak berputus asa, tidak bersedih, tidak gundah, tidak galau ala ma fatakum, terhadap apa yang luput dari kalian. Kita menginginkan ini ternyata gagal, ingin itu ternyata gagal, maka kita jangan sedih. Kenapa tidak boleh sedih? Sudah Allah tentukan, ya sudah, ini sedang diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau luput itu ya sedih biasa, tapi jangan sampai kemudian kita merasa Allah tidak adil, jangan. Ya. Sebaliknya, wala tafrahu bima atakum, dan jangan kalian terlalu gembira dengan apa yang kalian peroleh. Waktunya dapat hasil yang menggembirakan, yang sesuai dengan prediksinya, maka dia kemudian sangat gembira. Saking gembiranya akhirnya mengatakan, ini karena kita menjadi tim yang solid. Tanpa tim yang solid ini kita tidak akan mendapatkan hasil yang seluas ini, hasil yang sebaik ini. Seakan-akan penentunya siapa? Dirinya, timnya, padahal adalah Allah. Ya, terlalu gembira. Kalau kita punya tim seperti ini, ya, solid semacam ini, kemudian nanti kita mendapatkan tambahan modal, maka akan kita dapatkan yang lebih luas dari itu. Ya, maka siapa tahu atau siapa jamin yang semacam itu? Maka kita boleh gembira dengan nikmat dari Allah, dan memang kita wajib gembira, wajib bersyukur maksudnya. Tapi jangan terlalu gembira, artinya berlebihan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nah, ini dijadikan catatan. Kalau orang terlalu bergembira, maka dikhawatirkan apa? Dia akan sombong. Maka Allah tidak suka, Allah tidak cinta kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ayo lehwah azani wa azakullah. Itulah bagian yang kedua, gambaran zuhud. Jadi ketika seseorang tertimpa musibah, yang dia harapkan itu bukan musibah itu segera selesai. Dia akan sabar menghadapi musibah karena di balik musibah itu ada pahala yang besar yang dia ingin dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah pentingnya kita bersabar di atas musibah. Yang paling gampang contohnya orang yang sakit, ya. Kalau orang sakit itu biasanya dinasihati sabar nggih. Niki ujiane saking Allah, misalkan demikian. Yang sabar ya, ini karena ujian dari Allah. Ya memang itu seharusnya demikian. Karena dengan sabar bisa menggugurkan dosa. Kalau kita mau berpikir sedikit sejenak saja para jamaah, ketika kita sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berbaring di rumah sakit, tidak bekerja, ya, tidak bisa beraktivitas, seakan-akan kita itu kehilangan banyak hal. Tapi kalau kita mau mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari itu, yakin, ya, kita mungkin mengalami semuanya. Kita yakin kita itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan merasakan kalau misalkan saya bisa jalan, saya akan melakukan ini. Kalau saya bisa ini, saya akan melakukan itu. Itu dalam keadaan sakit. Maka kita sabar. Ya, justru dengan sabar ini mendatangkan pahala dari Allah. Di antaranya apa pahalanya? Zikrullah. Pahalanya karena apa? Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang besar di balik yang namanya musibah. Yang ketiga, ya ikhwah azani wa azakullah, yang termasuk bagian daripada zuhud adalah ayastawiya indal abdi hamidu wa damu fil haqq, yaitu sama saja di sisi seorang hamba ini
orang yang memuji, orang yang mencela ketika dia melakukan al-haq. Maknanya apa? Maknanya kalau ada sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, kemudian kita melakukannya, maka kita tidak peduli apakah dipuji orang atau dicela orang. Orang melakukan kebaikan, orang melakukan kebenaran, itu dapat pujian atau dapat celaan? Dapat pujian atau dapat celaan? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya, ya. Bagi orang yang cocok, dia akan memujinya. Orang yang tidak cocok tetap mencela, begitu. Sebaliknya, orang berbuat buruk, ya, yang seharusnya dapat celaan juga ada yang memuji. Siapa yang memuji? Yang cocok dengannya. Yang sama-sama buruknya, kan begitu. Makanya orang yang zuhudin adalah dia yang selalu di atas al-haq. Yang dipikirkan adalah jalan kebenaran, amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan yang benar. Pokoknya kalau dia melakukan itu sudah, dia itu fokus mengharapkan ridho pahala dari Allah Ta'ala, ikhlas karena Ta'ala. Masalah nanti dapat pujian atau dicela orang, bahasa kasarnya enggak digubris, ya, enggak menggubris orang yang mencela dan orang yang memuji, karena itu bukan yang diharapkan, bukan yang diharapkan. Sehingga orang kalau dia itu sudah bisa semacam ini, itulah tanda-tanda kezuhudan. Kemudian digambarkan di sini para jamaah, ya. Biasanya orang itu kalau belum, mungkin kita juga perlu belajar, barangkali itu juga masih belum begitu. Jika seseorang itu dia masih terdominasi dengan urusan dunia, di sini wa in adumatid dunya fil qalbil abdi. Kalau seorang itu masih terdominasi urusannya dengan dunia. Kalau dunia dominasi, berarti yang minimal apa? Akhirat, kan begitu, ya. Apa yang terjadi? Ihtarul madahu wa karihadzam. Dia memilih untuk suka dipuji orang dan dia benci yaitu dicela oleh orang. Nah, kita introspeksi para jamaah. Ketika kita melakukan amalan itu suka dipuji, ya, ataukah tidak? Takut dicela ataukah tidak? Kalau ternyata amalan-amalan yang kita lakukan itu kemudian kita ingin mendapatkan pujian dan kita takut dicela orang, ini berarti nanti tujuannya masih dunia. Tujuannya adalah masih dunia. Maka dari itu ini haruslah dikoreksi. Haruslah dikoreksi. Ayo lehwah azani wa azakullah. Yang bisa membenci, yang bisa memuji itu adalah semua orang. Tinggal kita, apakah kita itu bisa menempatkan diri kita untuk tidak mengharapkan pujian, celaan dari orang lain selama kita berada di atas al-haq ini. Kalaupun misalkan kita berada kemudian ada yang muji, itu bukan karena harapan kita, itu namanya adalah yaitu fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang baik ini banyak mendapatkan pujian. Yang penting adalah tidak mengharapkan hal itu. Kemudian juga orang yang dia itu terdominasi amalannya karena dunia akan bisa membawa padanya yaitu warubama hamalu dzalika ala tariki katsir minal haq. Dia akan banyak meninggalkan hal-hal yang hak, meninggalkan yang benar. Kenapa? Khasyatad dam, dia takut dicela orang. Takut dicela orang. Seperti sekarang ini para jamaah. Atau sebaliknya wa ala fil aksi minal batil. Dia melakukan yang batil raja al-matak untuk mendapatkan pujian. Ya. Seperti sekarang ini kita ini berada di akhir tahun. Ya, di akhir tahun ini tantangan di masyarakat tidak ringan. Ya, tidak ringan. Apa? Namanya akhir tahun biasanya mulailah yaitu kelompok masyarakat ini punya rencana nanti pergantian tahun apa acaranya, kan begitu, ya. Apa acaranya ini dan itu.
Ya, meskipun bahasanya sederhana begitu, yang penting kita ngadakan acara. Ya. Padahal para jamaah kita pikir-pikir, sebenarnya acara itu meskipun hanya dengan bakar jagung, apa sih tujuannya? Niatnya itu apa sih? Kalau ditanya itu sebenarnya niatnya apa? Kalau mau jujur dia mengatakan, ya merayakan pergantian tahun, iya kan? Itu tahunnya siapa yang dirayakan? Tahunnya siapa yang dirayakan? Meskipun dia mengatakan, oh kita tidak melakukan ini, tidak tidak menyulut kembang api dan yang lainnya, kita hanya bakar jagung biasa. Iya, tapi kenapa antum melakukan sekarang? Kok tidak kemarin bakar jagung? Jagungnya sudah ada kemarin. Kok nunggu pergantian tahun? Ya momennya nggak pas, nah itu masalahnya. Momen inilah. Kalau kita tidak ikut, kemudian kita khawatir, wah kalau kita tidak ikut tidak enak, nanti dicela oleh masyarakat. Ya. Bagi yang ikut, wah saya ini loh ikut mulai dari awal, pengen dipuji. Ya sudah. Ini berarti dia jauh dari namanya kezuhudan. Belum lagi terjerumus dalam hal yang dilarang ya. Maka dari itu hati-hati di sini para jamaah. Ya. Memang kita ini sering dihadapkan sesuatu yang dimana dengan alasan masyarakat, alasan warga, alasan ya pokoknya kemasyarakatan lah itu. Maka kita harus pandai-pandai, pintar-pintar bagaimanakah untuk mengkondisikan. Artinya apa? Artinya kalau memang kita bisa menjelaskan kepada mereka, tentunya menjelaskannya itu kalau bisa ya sebelumnya, bukan di pas hari itu. Kalau pas hari itu jelas ngejak tengkarin namanya. Sudah dilakukan acara kita ngomong tidak langsung ngajak bertengkar ini kan begitu. Kalau sebelumnya kita sampaikan, nanti paling ujungnya ya sudah, kalau tidak mau nggak saya ikut ya sudah, nggak saya ikut ya alhamdulillah kan begitu. Ya, maka ini hubungannya dengan kesulitan adalah demikian itu. Ayo lehwah azani wa azakullah. Kemudian masih bagian yang ketiga di sini, orang-orang yang berada di atas al-haq, di atas berada di atas jalan yang benar, maka dia tidak takut dengan celaan manusia. Maka disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-54, di sana Allah berfirman, yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Itu orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Jihad jalan Allah yang jelas adalah di medan perang. Tapi karena sekarang ini tidak ada yang namanya melawan orang kafir, maka kita juga harus berjihad di atas al-haq, di atas kebenaran, melakukan membela al-haq. Dan siapa yang dia itu melakukan membela al-haq, pasti nanti akan datang dengan sendirinya musuhnya yang akan mencela, yang akan mengkritik, yang akan ini dan itu. Jadi orang Islam ini para jemaah jangan cari musuh. Kenapa? Karena musuh sudah datang sendiri, nggak usah dicari. Ya, kita lakukan sesuatu sesuai dengan syariat. Kita menyebarkan, kalau dakwah menyebarkan tauhid misalkan, kita sampaikan mereka menjauhi namanya kesyirikan. Nggak usah cari musuh, musuh akan datang dengan sendirinya. Ya itulah memang sunatullah demikian. Sunatullah memang berjalan dengan demikian itu. Ayo lehwah azani waskullah. Diingatkan oleh beliau juga di sini dinukilkan bahwasanya inti daripada zuhud di dalam ketiga ini adalah zuhud yang sejati adalah orang yang tidak memuji dirinya dan tidak pula mengagungkannya. Jadi orang yang zuhud adalah orang tidak memuji dirinya dan tidak mengagungkannya. Maka dikatakan oleh Yusuf bin al-Asbad rahimahullah ta'ala berkata, zuhud terhadap kekuasaan lebih berat daripada zuhud terhadap dunia. Dunia maksudnya ini biasanya harta. Zuhud terhadap kekuasaan lebih berat daripada zuhud terhadap dunia atau terhadap harta. Kenapa?
Karena seseorang itu kalau sudah memiliki yang namanya kekuasaan, ya, namanya kekuasaan, itu biasanya lupa segalanya sudah. Ya, biasanya lupa segalanya, dan kekuasaan itu dia akan melakukan ini itu dia bisa semuanya. Tapi kalau orang zuhud berarti dia meninggalkan itu lebih berat. Lebih berat. Karena apa? Ya namanya jadi penguasa itu enak gitu loh. Bagi orang-orang yang memandang dunia itu enak. Karena bisa ini, bisa itu, ya bisa perintah sana, perintah sini, bisa maksa ini, maksa itu, kan orang berkuasa demikian. Ya, kemudian hartanya dari sana, dari situ banyak begitu. Ya ini susah orang kalau bisa zuhud terhadap masalah kekuasaan. Sehingga perhatikan para jamaah, bukan bermaksud untuk menuduh, tapi orang-orang yang dia tadinya itu berada di atas real dakwah secara murni, ya, artinya dia mendakwahkan tentang Islam, bagaimanakah mengajak orang itu berbuat baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian dia itu akhirnya masuk ke ranah politik. Ya, asalnya bukan dia masuk ke ranah politik, hancur dia pasti. Ya pasti akan hancur. Ya, apalagi dia ketika belum di ranah politik memiliki bahasanya mad'u, yaitu pengikut yang banyak. Begitu masuk politik, ya, entah masuk partai, salah satu partai, atau mendirikan partai sendiri, lihat saja. Adakah dia semakin sukses? Tidak ada. Dia pasti akan hancur, dia pasti akan turun. Itulah orang yang tidak bisa zuhud terhadap kekuasaan demikian itu. Maka dikatakan barang siapa yang menghilangkan dari hatinya ambisi kekuasaan di dunia dan perasaan lebih tinggi dari orang lain, sungguh dia adalah orang zuhud yang sejati. Jadi kalau bagi diri kita para jamaah, hilangkan ambisi kekuasaan di dunia dan merasa lebih tinggi dari orang lain, adalah orang yang zuhud. Jadi kalau kita berada di atas yang hak, sudah, mau dicela, mau dipuji itu bukan tujuan kita. Itu memang pasti akan muncul. Orang kalau berbuat sesuatu itu biasanya begitu, ada yang membela, ada yang melawan, ada pro, ada kontra, di mana-mana sudah wis. Ya, mesti ada pro, ada yang kontra. Makanya tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa semuanya pro begitu atau kontra semuanya. Ya, ada aja semacam itu. Ayo lehwa zaniyah sekolah, kita tambahkan satu poin lagi di sini, yaitu tentang zuhud yang tidak benar, atau bahasanya beliau sebutkan di sini zuhud yang bid'ah. Zuhud yang tidak dibenarkan atau zuhud yang bid'ah. Zuhud yang bid'ah adalah zuhud yang menyelisihi sunnah, karena bid'ah lawan dari sunnah, dan tidak ada kebaikan padanya. Ia hanya mendolimi dan membutakan hati seorang, membutakan hati serta mengotori keindahan agama Islam yang Allah ridhoi ini. Jadi orang kalau dia itu melakukan perbuatan zuhud yang bid'ah, maka hati ini akan menjadi buta dan mengotori tentang keindahan Islam, karena dia melakukan amalan yang apa? Yang tidak sesuai dengan Islam, dan akhirnya orang itu bisa lari dari Islam ini. Islam kok begini, katanya Islam itu mudah, gampang, tapi ternyata sulit, ya akan lari dan akan bisa menghancurkan lebih besar, menghancurkan peradaban Islam, ya. Dan juga dengan zuhud yang bid'ah itu akan tersebar, yaitu kejahilan yang dimana dia bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dinukilkan tentang ada tokoh yang dia itu memberikan ajaran zuhud tapi tidak benar. Ya, ada seorang tokoh sufi namanya Al-Junaid, ya, maka dia memberikan ajaran zuhud tapi ini adalah tidak benar. Apa perkataan dia? Dia mengatakan yang lebih saya sukai bagi para pemula ialah tidak menyibukkan hatinya dengan 3 hal. Ya. Jika tidak, maka keadaan akan berubah. Artinya dia menyarankan supaya menghilangkan, tidak memikirkan 3 hal ini. Yang pertama adalah ikhtiar, berusaha mencari rezeki.
Kalau mau zuhud, jangan mencari rezeki. Fokuslah dengan Allah, misalkan demikian. Kemudian yang kedua, jangan mencari hadis, jangan mencari ilmu. Ya, jangan mencari ilmu. Yang ketiga, jangan menikah. Jangan menikah. Sebaliknya, dia mengatakan, dan yang saya sukai dari seorang sufi adalah hendaknya dia tidak membaca dan tidak menulis, karena hal tersebut lebih mengumpulkan niatnya. Jadi nggak sibuk gitu loh, nggak sibuk dengan ini dan itu. Jadi fokus untuk zuhud saja, padahal tidak ada tuntunannya. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Ada juga perkataan yang lain yang salah juga para jamaah dari Abu Sulaiman Ad-Darini. Abu Sulaiman Ad-Darini tentunya juga seorang tokoh sufi juga. Apabila seorang mencari hadis atau safar dalam mencari rezeki atau menikah, maka ia telah bersandar kepada dunia. Bersandar kepada dunia. Jadi seakan-akan tidak boleh cari hadis, belajar tidak boleh, safar untuk cari rezeki juga tidak boleh, ya menikah juga tidak dibolehkan. Maka ini adalah semuanya menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Ini perkataan yang berbahaya, perkataan yang berbahaya karena mengajak orang untuk jadi orang yang jahil, nggak pernah belajar, ya nggak pernah belajar. Akibat dari tidak mau cari rezeki apa? Ya nganggur, nggak kerja kan begitu. Akhirnya apa? Ngemis kan begitu, kan malah merendahkan diri, nggak mau berusaha, nggak cari pekerjaan, akibatnya ngemis. Kemudian akibat tidak mencari hadis, tidak mau belajar ilmu, apa? Ya jahil, nggak ngerti yang benar, yang salah mana, yang benar salah nggak ngerti. Nggak mau menikah, apa yang terjadi? Penyimpangan seksual akhirnya. Ya, ya karena tidak mau menikah begitu. Seperti orang-orang Nasrani, ya katanya pendeta suci dan yang lainnya. Nggak bisa dihalangi, namanya hasrat biologis nggak bisa dihalangi. Akhirnya mereka melakukan perzinahan, bahkan begitu. Nah, maka inilah zuhud yang tidak dibenarkan. Padahal mengenai hal ini semuanya kita tahu, kita itu harus betul-betul memiliki ilmu itu semuanya. Maka diingatkan di dalam penjelasan beliau di sini tentang pentingnya untuk mencari ilmu supaya tidak terjerumus ke dalam hal yang bid'ah. Di antaranya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang masyhur yang kita sering mendengarkan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu wajib bagi seorang muslim, laki dan perempuan. Jadi dalam hadis lainnya, man salaka tariqan yatlubu fi ilman, di sini bahasanya yatlubu bukan yaltamisu, tapi sama saja. Dalam hadis lain ada sahalallahu tariqan ilal jannah, maka dia akan dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam juga memerintahkan kita untuk bekerja. Tadi perintah untuk mencari ilmu. Perintah untuk bekerja, Rasul bersabda di dalam hadis dari Imam Bukhari. Imam Bukhari hadis yang sahih dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasul bersabda, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallah Dawud alaihissalam kana ya'kul min amali yadih. Yang artinya bahwasanya tidaklah seorang makan suatu makanan pun yang lebih baik daripada hasil pekerjaan usahanya sendiri. Jadi yang terbaik adalah orang yang dia itu bekerja dan dia makan dari hasil pekerjaannya sendiri, ya, bukan menggantungkan kepada orang lain, ya. Jangan mencari belas kasih orang lain dengan alasan yang itu membawa alasan agama, yang membawa alasan agama. Dikatakan sesungguhnya Nabiullah Daud adalah beliau makan dari hasil usaha pekerjaannya sendiri. Ini adalah dalil tentang perintah kita untuk bekerja, ya, untuk bekerja. Perintahnya itu bekerja para jamaah, ya, bekerja. Adapun pekerjaannya apa tidak ada perincian.
Pekerjaan apa saja yang penting halal. Ya. Apakah pekerjaan harus tetap? Yang penting tetap bekerja. Ya, meskipun tidak tetap, yang penting tetap bekerja. Ganti-ganti tidak ada masalah. Ya, rezeki macam-macam. Ya, yang penting tetap bekerja begitu. Tidak harus pekerjaan yang tetap. Ada tak pekerjaan tetap itu? Ada tak? Tidak ada. Siapa yang punya pekerjaan tetap? Pekerjaannya misalkan dia ASN, ya apa bakal pensiun juga. Ya, pekerjaan tetap ya tidak ada, semuanya itu pasti ada akhirnya. Ya, maka dari itu tidak ada yang punya pekerjaan tetap selamanya, maksudnya tidak ada. Tetap saat tertentu saja, kan begitu. Kemudian juga perintah di dalam masalah menikah jelas ketika kita sering datang dalam walimah, ya Rasul senantiasa menyebutkan anjuran-anjuran bagi para pemuda, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bisyam atau bisaum fa innahu lahu wija. Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, menikahlah, karena itu akan bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa yang belum mampu maka berpuasalah, karena itu bisa sebagai benteng bagi dirinya. Jadi perintah untuk menikah. Nah, ini adalah perintah-perintah dari hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan bagaimanakah orang itu harus cari ilmu, cari rizki, dan juga menikah. Berlawanan dengan perkataannya Al-Junaid, seorang sufi yang dia itu melarang disibukkan atau menyibukkan diri dengan mencari rizki, mencari hadis atau ilmu, dan juga menikah. Ayolah ikhwah azani waskullah, mungkin itu dulu yang saya sampaikan kesempatan kali ini. InsyaAllah ada masih yang kita sampaikan beberapa yang lain, karena ini masih berkaitan tentang poin yang pertama. Poin yang pertama itu maksudnya yaitu tentang zuhud fid dunya, yang akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada bagian yang kedua, yaitu zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, yang akan mendatangkan cinta dari manusia. Meskipun bab zuhud ini sendiri juga belum selesai, ya, insyaallah nanti pada kesempatan lain kita akan lanjutkan. Dan mohon maaf mungkin kita cukupkan pembahasannya materi sampai setengah 10 ini. Kalau nanti 10 kurang seperempat sudah selesai, alhamdulillah, ya. Masih ada perlu di pondok soalnya, ya. Baik, mungkin ini dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan mungkin kita beri waktu sampai 10 menit ke depan insyaallah ta'ala. Tafadhol. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk via WA. Pertanyaan pertama, kita dianjurkan untuk bersikap zuhud, tapi sebagian asatidzah kita bergaya hidup mewah. Jadi pesannya seperti kurang masuk karena tidak sesuai dengan yang dicontohkan. Bagaimana menyikapinya Ustadz? Baik. Ayolah ikhwah azani wa sallallahu jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Zuhud tadi sudah kita sampaikan, ya. Kita kembalikan kepada arti atau makna asalnya, ya. Ada dua makna yang kita ingatkan lagi. Zuhud adalah dia itu memalingkan keinginan terhadap sesuatu kepada sesuatu yang lain yang lebih bermanfaat. Kemudian yang kedua yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, yaitu tarku ma la yanfa' fil akhirah, sesuatu yang tidak manfaatnya di akhirat. Nah, ini tidak ada batasan namanya orang zuhud kemudian berarti orang miskin, tidak. Orang kaya pun dia bisa zuhud. Orang kaya pun juga bisa menunjukkan atau mewujudkan kezuhudannya. Ya. Memang kalau dalam bahasa atau pandangan kita orang yang zuhud berarti orang yang dia itu sederhana ini dan itu, ya. Ketahuilah para jamaah bahwasanya tingkat kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Kalau lebih khusus lagi tingkat ekonomi seseorang juga berbeda-beda. Nah, kalau seperti pertanyaan diarahkan pada asatidzah di sini. Asatidzah kok mobilnya
Masya Allah, bagus-bagus ya. Berarti biasanya menghasilkan zuhud berarti tidak zuhud. Nah, kalau dia memiliki harta sesuai dengan apa yang dia mampu, bagi dia itu sesuatu kebutuhan. Satu kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah untuk aktivitasnya. Dan tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Ya, tidak sama dengan lain, tidak bisa disamakan. Memang selama kita itu jangan katakanlah ini ustadznya kayaknya pekerjaannya nggak jelas begitu. Kemudian kok mobilnya mewah dan yang lainnya, kita kan tidak tahu. Memiliki penghasilan dari mana saja kan tidak tahu. Mungkin sedikit informasi rahasia. Kadang-kadang namanya asatidzah ini karena sibuk dengan yang namanya dakwah, cara atau upaya untuk memiliki penghasilan dengan cara investasi. Ya, investasi kepada tidak tahu di mana, ya. Jadi tidak disibukkan dengan kegiatan mencari nafkah secara khusus, enggak, tapi investasi ini pekerjaannya. Sehingga dia investasi misalkan ke suatu proyek atau suatu lembaga perusahaan atau mungkin perdagangan dan yang lainnya. Jadi nanti bagi hasil semacam itu. Itu ada yang semacam itu, sehingga seakan-akan orang ini gak kelihatan bekerja tapi kok bagus mobilnya nih. Karena dia investasinya besar, punya investasi yang besar, dan itu yang kita tidak tahu mungkin. Ya. Kembali kepada pertanyaan lagi, bahwasanya kalau memang ternyata apa yang dimiliki tidak sepadan, tidak sesuai dengan apa yang menjadi kemampuannya, ya ini memang setiap manusia itu kadang-kadang memiliki keterbatasan. Dalam arti apa? Memiliki keterbatasan dalam arti dia itu kadang-kadang kalah dengan katakanlah kanan kirinya. Kalah dengan kanan kirinya. Maunya sudahlah. Kalau memang keluarga ini sudah banyak, misalkan suami istri, kemudian anaknya 2 atau 3, ya kalau naik sepeda motor susahan begitu. Harus pakai mobil. Ya, mobil yang penting biasa sajalah. Yang penting bisa nampung untuk semua keluarga. Nah, kadang-kadang ada bisikan-bisikan kanan kiri, kok cuma itu Ustadz mobilnya. Ada yang kasihan. Ada yang kasihan. Akhirnya orang memberikan mobil kepada Ustadz itu. Nah, siapa tahu Ustadz memakai itu bukan karena beli sendiri, tapi karena diberi orang, kan begitu. Kita kan juga tidak tahu gitu. Kita juga tidak mengetahuinya. Makanya jangan suudzon. Jangan suudzon, lebih baik husnudzon. Ya. Terus juga selain itu namanya asatidzah ini juga banyak di antara mereka yang tadi kita katakan punya investasi dan punya katakanlah usaha-usaha yang memang tidak selalu disampaikan, ya memang nggak perlu disampaikan, usaha saya ini tidak perlu disampaikan, tapi memiliki penghasilan yang cukup sehingga sepadan dengan apa yang dia miliki, itu sepadan. Jadi wallahu a'lam bishawab, untuk mengklaim bahwasanya ketika masalah zuhud ini kemudian banyak asatidzah yang kelihatannya mewah-mewah berarti tidak zuhud, ya jangan tergesa-gesa untuk menyimpulkan. Banyak kemungkinan yang itu terjadi, ya. Terutama kita melihat memang kondisi yang berkembang ini para jamaah, banyak sekali orang-orang yang mereka itu merasa bersyukur. Kita bahasa positifnya yaitu banyak jamaah-jamaah yang katakanlah hijrah, yang mereka itu yang sebelumnya Masya Allah punya ya usaha yang mapan ini, kemudian dia hijrah, kemudian yang tadinya terbiasa memberikan donasi sumbangan kepada siapa saja yang minta nggak jelas pun juga diberi, ya untuk misalkan untuk pertunjukan pun juga diberi karena dia belum dapat hidayah. Setelah dapat hidayah akhirnya menyesal, maka donasi itu kemudian diarahkan kepada kajian-kajian, pengadaan-pengajian misalkan, atau bahkan memberikan hadiah kepada ustadznya. Sangat memungkinkan sekali itu, sangat dimungkinkan. Ya, jadi zuhud itu tidak identik dengan miskin, tidak sama dengan miskin. Orang kaya pun juga dia itu bisa zuhud. Yang penting tadi itu meninggalkan yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Ya,
kalau ada mobil yang lain dibutuhkan untuk dakwah. Ibaratnya seorang ustadz ini dia sibuk dengan dakwah keluar kota, keliling tidak hanya Jawa Timur, tapi bisa jadi Jawa Tengah misalkan, bahkan Jawa Barat. Nah kalau mobilnya hanya mobil apa, yang paling rendah itu mobil apa? Ya mogok di jalan nggak jadi dakwah. Mobilnya harus sepadan dan arti harus mumpuni kan demikian. Itulah husnudon yang harus kita pikirkan dan kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Nah, satu pertanyaan lagi nggih Ustaz. Fadal. Apakah berpakaian mahal mengurangi sifat zuhud seseorang? Apakah berpakaian mahal? Berpakaian mahal ya, mengurangi sifat zuhud seseorang. Maka kita lihat di dalam surat Al-Dukhan yang terakhir apa? Wa amma binikmati rabbika fahaddis. Dan ada pun dengan nikmat Rabb maka ceritakanlah. Ya, ceritakanlah. Yang artinya apa? Apa yang Allah berikan kepada kita berupa rizki, kalau kita memang mau membeli sesuatu, ya, maka itu adalah bentuk wujud kita menampakkan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada jawaban yang pertama tadi, selama orang yang membeli ini ketika membeli barang itu bagi dia itu biasa. Nah, biasa ini kan beda level, beda tingkatan kan begitu. Kalau ana misalkan ketika membeli apa misalkan, ya membeli sarung misalkan demikian. Kalau level kita beli sarung itu ya paling banter 100.000 misalkan demikian. Itu sudah bagus menurut kita misalkan. Bagi orang yang levelnya di atas mau membeli sarung yang harga 500.000 biasa bagi dia, ya. Dan itu bagi kita mewah sekali kan begitu. Ya, masa sarung aja harganya 1 juta misalkan demikian. Lalu bagi dia itu biasa. Bagi dia karena memang dia sudah memiliki kemampuan hal itu. Jadi yang namanya barang-barang mewah ini mewah itu bagi orang yang di bawahnya. Kalau bagi orang selevel begitu ya biasa aja. Lah memang kita itu kadang begini para jamaah. Kaos ya, kaos oblong itu kan harganya sampai 400.000. Kita kadang-kadang beli 100.000 dapat 7 di Jakarta. Loh iya, sama-sama kaos oblongnya. Nah, tapi kan beda kualitasnya. Itulah ya. Jadi orang-orang itu ketika memakai pakaian yang mewah, memang ada kemungkinan dia itu tidak zuhud, ada. Kalau memang tidak mampu begitu. Tapi kalau memang sudah menjadi levelnya kemampuannya dan tidak anggap biasa, maka itu tidak masalah baginya. Tidak senantiasa tidak tidak identik dengan tidak zuhud, ya. Kalau memang kita anggap rata-rata, ya rata-rata ya kalau memang rata-rata kita ya termasuk tidak zuhud karena kita mampunya beli kaos paling-paling ya 100.000 itu satu misalkan atau bahkan kurang dari itu. Kalau mereka 100.000 ya bukan levelnya bahasanya demikian. Nah maka ini hendaklah didudukkan siapa yang membeli, apa yang dibeli. Ya jadi tidak bisa dikebiah-uyah. Apa dikebiah-uyah? Disamaratakan. Ya, disamaratakan satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi mungkin Pak. Satu lagi nggih. Mungkin dari para jamaah ada yang mau bertanya langsung? Terima kasih Ustadz, saya ingin bertanya mungkin agak sedikit di luar materi tapi agak tipis juga sebenarnya. Seandainya ada seseorang yang membangun masjid Ustadz ya, membangun masjid lantas ada orang yang memang secara finansial tidak mampu, dia berkeinginan juga, dia berucap ya Allah seandainya aku mampu aku akan membangun masjid, apakah ini biasa dibenarkan Pak Ustadz? Oh ya. Itu aja Ustadz. Nah, jazakallahu khair. Jadi seseorang yang dia itu punya keinginan baik, ya, punya keinginan baik, maka jadikanlah itu tidak hanya sekedar keinginan, tapi jadikanlah itu niat yang baik, ya, niat yang baik, sehingga meskipun nanti belum terwujud, kita sudah mendapatkan pahalanya, kan begitu. Kalau orang dia itu niat baik sebelum diwujudkan sudah dapat 1 pahala. Kalau diwujudkan dapat berapa pahala? Minimal 10 sampai 700 kali lipat sampai tidak terhingga.
Ya, kalau bisa diwujudkan. Kalau belum bisa diwujudkan sudah dapat niat yang baik. Maka kalau kita punya angan-angan semacam itu, jadikanlah itu adalah niat yang baik. Ya, niat yang baik agar kita nanti termotivasi untuk bisa memiliki harta, mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala dan kita bisa mewujudkannya. Itu tidak ada masalah. Yang penting bukan angan-angan. Ya, angan-angan ini mestinya berarti kita harus melihat kemampuan juga, melihat kemampuan kita. Artinya kita misalkan datang di satu tempat masjid megah sekali. Ya, masjid sangat megah sekali. Kita ini punya keinginan mau membangun masjid semacam itu. Ya mikir dulu lah. Ya, kita kalau mikir bisa bangun itu apa yang sudah kita miliki, maksudnya pekerjaan kita apa, harta kita berapa. Kalau punya keinginan tidak harus seperti itu, mungkin bisa lebih sederhana, tapi tetap sama namanya masjid. Jadi kalau ada keinginan yang baik itu tidak ada masalah. Yang penting jangan hanya sekedar keinginan, tapi jadikanlah niat. Kalau hanya keinginan nanti hanya sekedar cerita aja, hanya sekedar cerita. Oh, kalau saya punya harta juga begini. Jadi hanya kalau dan seandainya. Jadi hanya sekedar angan-angan, dan itu malah tidak boleh kalau seandainya dan seandainya. Khususnya kalau sudah berlalu ya, seandainya itu tidak boleh. Tapi kalau yang akan datang itu jika diarahkan kepada niat yang baik, ya, bukan hanya sekedar amal, bukan hanya cita-cita saja, hanya angan-angan saja, itu tidak ada masalah. Tapi kalau sekedar angan-angan, wah kalau saya nanti misalkan begini ya begitu, dan kita tidak ada pikiran untuk bisa mewujudkannya, itu yang tidak benar. Namanya tulul amal, namanya panjang angan-angan. Tapi kalau bahasanya apa ya, kalau kita apa istilahnya masuk hitungan itu loh, realistis. Nah, kalau bahasanya kita realistis, kita ini sudah punya katakanlah punya lahan tanah yang kosong, kemudian tanah itu memang benar milik kita, kemudian kita ingin bangun masjid, nanti saya akan bangun masjid di tanah kita itu. Nah, itu sudah ada modal bahasanya, ada modal untuk diteruskan. Kalau kita misalkan rumah saja masih ngontrak, misalkan demikian, kemudian pengen ada tanah 1 hektar, kemudian kita akan bangun masjid megah di sana. Ya makmurkanlah diri kita dulu, artinya jangan sampai karena itu kemudian kita malah soro dewi, bahasanya demikian jangan. Ya, jadi begitu Pak, ya, diarahkan kepada niat yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Itulah ya ikhwah azani wa sekolah yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya ini kita masih lanjut di dalam hadis yang sama terkait dengan masalah zuhud. Semoga kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa bertemu kembali dan melanjutkan hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.